saya Rasha Hutapea dari NIM 21040303012. Jadi di sini saya akan membahas mengenai fungsi dan sifat gambar sebagai bahasa teknik. Teman-teman sudah pada tahu belum apa arti gambar sebagai bahasa teknik? Sebelumnya, yuk kita ketahui apa sih itu menggambar teknik. Jadi, menggambar teknik adalah gambar yang bersifat tegas yang terdiri dari garis, simbol-simbol, serta tulisan yang mempunyai standar tertentu. Nah, dalam dunia industri, penyampaian tersebut dikenal dengan bahasa gambar teknik, yang artinya cara atau metode penggambaran untuk menyampaikan informasi dalam proses produksi, kerja mesin, atau kerja manusia, sampai produk akhir. Apakah teman-teman tahu fungsi gambar teknik? Jika belum tahu, yuk aku jelasin. Dalam dunia teknik, gambar memiliki beberapa fungsi, antara lain: yang pertama, gambar berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, yang dimana berfungsi sebagai alat untuk meneruskan maksud dari perancang dengan tepat kepada orang-orang yang bersangkutan, misalnya kepada perancang proses, pembuatan, perakitan, dan sebagainya. Yang kedua, gambar sebagai sarana pengawetan, penyimpanan, dan penggunaan keterangan. Gambar sebagai sarana pengawetan berfungsi untuk menyuplai bagian-bagian produk untuk perbaikan atau untuk diperbaiki. Yang kedua, gambar sebagai sarana penyimpanan berfungsi sebagai bahan informasi untuk rencana-rencana baru di kemudian hari, sehingga perlu tempat yang cukup luas. Yang ketiga, gambar sebagai cara-cara pemikiran dalam penyampaian informasi. Yang dimana maksudnya adalah gambar tidak hanya melukiskan gambar, tetapi berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan daya pikir perencana. Sifat-sifat gambar teknik. Adapun yang termasuk ke dalam sifat-sifat gambar dan tujuan-tujuan gambar, yaitu yang pertama ada internasionalisasi gambar, yang dimana artinya peraturan-peraturan yang ada dalam gambar teknik dimulai dengan persetujuan bersama dan kemudian dibuatkan suatu standar perusahaan. Lalu yang kedua yaitu mempopulerkan gambar, yang dimana artinya gambar perlu diketahui kejelasan peraturan-peraturan standarnya. Yang ketiga ada perumusan gambar, bidang-bidang industri yang bermacam-macam, misalnya permesinan, struktur, perkapalan, perumahan, atau arsitektur dan teknik sipil, semuanya menggunakan gambar sebagai bahasa teknik. Untuk itu, masing-masing bidang mencoba untuk mempersatukan dan mengidentifikasi standar-standar gambar. Lalu yang keempat ada sistematika gambar, yang dimana isi gambar sangat mementingkan susunan dan konsolidasi sistem standar gambar. Yang kelima, penyederhanaan gambar. Penghematan tenaga kerja dalam menggambar adalah penting tidak hanya untuk mempersingkat waktu, tetapi juga untuk meningkatkan mutu rencana. Lalu yang keenam ada modernisasi gambar. Dengan kemajuan teknologi, standar gambar telah dipaksa untuk mengikutinya. Misalnya saja, menggambar dengan menggunakan komputer. Lalu kita masuk ke dalam penanganan gambar teknik. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam penanganan gambar teknik, yaitu yang pertama ada kertas gambar, dan yang kedua ada skala. Mari kita membahas satu persatu. Yang pertama ada kertas gambar. Ada berbagai jenis kertas gambar yang beredar di pasar, masing-masing dengan jenis, ukuran, dan fungsi yang berbeda-beda. Misalnya kertas gambar putih, kertas kalkir, film gambar, dan sebagainya. Kertas gambar memiliki ukuran panjang dan lebar. Sebagai ukuran pokok dari kertas gambar adalah ukuran A0 dengan panjang 1189 mm dan lebar 841 mm. Yang kedua ada skala. Skala gambar adalah perbandingan ukuran linear pada gambar terhadap ukuran linear dari unsur yang sama atau dari benda pengecilan atau perbesaran gambar. Skala gambar terdiri dari 3 macam. Adapun yang pertama yaitu skala penuh, yang dimana digunakan apabila gambar dibuat dengan ukuran yang sama dengan ukuran yang sebenarnya. Penulisan skala penuh adalah 1:1. Yang kedua ada skala perbesaran, digunakan bila gambarnya dibuat lebih besar dari gambar sebenarnya. Penulisan skala perbesaran adalah X:1. Yang ketiga ada skala pengecilan, digunakan bila gambarnya dibuat lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Penulisan skala pengecilan adalah 1:X. Ya,
nggak terasa ya kita sudah di bagian akhir video. Jadi sekian video yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Bye-bye.